melihat banyak sekali bangkai tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam senja. Kali ini aku akan membacakan salah satu cerita untuk kalian semua. Cerita ini ditulis oleh salah satu penulis cerita horor dan misteri yang terkenal. Kalian tahu siapa? Simple Man. Ya, nama ini sangatlah tidak asing bagi kita semua, khususnya para pecinta cerita horor dan misteri. Salah satu ceritanya yang paling terkenal adalah KKN di Desa Penari. Selain KKN di Desa Penari, Simple Man juga menuliskan banyak sekali cerita-cerita horor dan misteri. Salah satunya adalah cerita yang akan kubacakan malam ini. Cerita ini berjudul Tiang Kembar, Dia Bukan Nenekku. Sebelum aku mulai ceritanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sudah siap? Mari kita mulai ceritanya. 3, 2, 1. Baik, kita sudah mulai masuk ke dalam ceritanya. Tokoh-tokoh di dalam cerita ini ada Della, Mega, Bahwira, Pak Imron, Bu Ida, Pak Sugeng, Pak Iwan, dan Mbak Fatonah. Adelia Savitri Wijaya adalah seorang anak gadis yang lahir dan dibesarkan oleh sebuah keluarga yang menjunjung tinggi nilai Jawa atau yang biasa disebut kejawen. Meskipun begitu, keluarga ini adalah sebuah keluarga Muslim yang taat. Semua peninggalan dan barang antik di rumahnya hanyalah sebuah peninggalan dari kakek-kakek mereka yang konon dijaga untuk menjunjung hormat kepada yang sudah meninggal dunia. Bertempat tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur, Della saat ini menempuh pendidikan sebagai mahasiswi di salah satu kampus swasta di kota itu. Sore itu, Della menatap langit, mendung. Hujan akan turun sebentar lagi, batinnya. Tak beberapa lama, ada suara motor mendekat. Gak dijemput lagi, Del, kata seorang wanita yang mengendarai motor metik. Menatap Adele dengan senyum ramah. Della teringat ayahnya sibuk, ibunya apalagi. Sedangkan kekasihnya tidak dapat datang karena harus bekerja shift. Gak dijemput lagi, Del, kata seorang wanita yang mengendarai motor metik. Menatap Adele dengan senyum ramah. Della teringat ayahnya sibuk, ibunya apalagi. Sedangkan kekasihnya tidak dapat datang karena harus bekerja shift. Bareng aja, kebetulan gue lewat rumah lu, ajak si gadis. Mega adalah nama gadis itu, sahabat sekaligus teman Della yang paling mengerti kondisi satu sama lain. Tanpa menunggu hujan turun, Della segera menyambar dan duduk di jok motor Mega. Mereka pun pergi meninggalkan kampus. Di tengah perjalanan, Della tampak tidak fokus dengan apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan. Ia hanya teringat satu orang yang membuatnya akhir-akhir ini merasa tidak nyaman. Bahwira, begitu Della memanggilnya. Bahwira adalah satu-satunya nenek Della yang masih hidup.
Beliau adalah ibu dari pihak ayah yang saat ini tinggal satu atap bersama Della. Namun, beberapa bulan ini Della menemukan kejanggalan dengan neneknya yang selama ini dekat dengannya. Seolah-olah itu bukan neneknya. Namun ia bimbang. Mikir apa? Kata Mega menyadarkan Della dari lamunan. Gak ada. Kurang beberapa kilometer, hujan mulai turun disertai kilatan petir yang menyambar. Namun Mega tetap melanjutkan perjalanan. Terabas saja ya, biar cepat sampai, ujar Mega. Motor Mega kini berhenti di sebuah rumah dengan kompleks halaman yang luas. Itu adalah rumah Della. Begitu motor Mega kembali melaju menembus hutan yang kian lebat, Della baru sadar, sudah hampir jam 6 sore dan hari sudah petang. Namun, tak satu lampu pun di rumahnya tampak menyala. Padahal, kiri kanan tetangganya sudah menyalakan lampu. Apa listriknya mati ya? Batin Della mendekat. Namun, perasaan itu kembali lagi akhir-akhir ini. Semua seperti mimpi. Seperti ada yang lain di dalam rumahnya yang membuat Della semakin tidak nyaman dan tidak ingin kembali ke rumah. Namun, masalahnya, Della tidak tahu apa itu. Ia membuka pintu dan mengucapkan salam seperti biasanya. Namun, kegelapan dan keheninganlah yang justru menyambutnya. Della mencari saklar lampu, menekannya, namun rupanya listrik tidak juga menyala. Di dalam kegelapan yang menguasai rumah itu, Della tertuju pada seseorang yang tengah duduk. Begitu gelap, sehingga Della harus mendekatinya. Rupanya, ada seseorang selain dirinya di rumah ini. Tapi, kenapa ia tidak menjawab salamnya? Selain keluarganya, di rumah ini tinggal Mbak Ningsih, asisten rumah tangga yang sudah bekerja 3 tahun. Namun, jam 5 sore adalah batasan waktu Mbak Ningsih bekerja. Karena beliau seharusnya sudah pulang. Jadi, siapa yang sekarang sedang duduk membelakanginya? "Mbok," panggil Della seraya mendekat. Sosok itu hanya diam. Namun, semakin Della mendekat, terdengar suara menangis sangat lirih. Sehingga Della tidak dapat memastikan apakah dia sedang menangis. Kini, Della sudah tepat di belakangnya. Ketika ia menyentuh bahu sosok itu, agar ia dapat melihat siapa yang ada di depannya, seolah mimpi. Kini, Della sudah berada di belakangnya. Ketika ia menyentuh bahu sosok itu, agar ia dapat melihat siapa yang ada di depannya, sosok itu berbalik menatapnya. "Tolong, tolong." Kaget, karena apa yang Della lihat adalah Mbah Wira yang tengah menangis melihatnya. Sebelum akhirnya Della terbangun begitu saja dari mimpinya. Sudah lebih dari 5 kali Della dihantui mimpi yang sama. Seolah mimpi itu mengandung pesan. Della teringat ada yang janggal. Semua dimulai di hari itu.
Hari di mana Mbah Wira mengatakan, "Mbah ketemu perempuan cantik, Del. Sangat cantik yang menemani Mbah di sini." Setelah hari itu, Mbah Wira jadi berubah. Suatu sore, Bu Ida yang merupakan ibunya Dela memanggil, "Del, kamu gak lihat ayam di kulkas? Kok gak ada?" "Dela gak lihat, Bu." "Ya sudah, mungkin ada yang ambil. Ibu belanja dulu." Bu Ida pergi. Dela kemudian kembali ke kamarnya. Namun, ketika ia melewati kamar si Mbah Wira, terdengar suara mengkecap. Tidak hanya itu, Dela juga mencium bau amis. Namun, bukan amis dari ikan air tawar. Penasaran, Dela mengintip dari celah pintu. Mbah Wira telah mengunyah ayam utuh dalam kondisi mentah. Saat itu juga, Dela lari ke kamarnya, berharap apa yang dia lihat itu salah. Namun, pikiran ini segera menjadi rasa curiga yang amat besar. Semakin hari, Dela semakin curiga. Tidak hanya tingkah laku Mbah Wira yang semakin di luar nalar. Setiap malam, Mbah Wira sangat suka mengeraskan suara radio yang tengah memutar tembang Jawa. Bu Ida dan Pak Imron tidak dapat berbuat banyak karena setiap kali ditegur, Mbah Wira akan melotot dan mengatai bahwa mereka anak durhaka. Puncaknya, ketika Mega datang ke rumah Dela untuk mengerjakan tugas kampus, baru saja Mega masuk, dia langsung tahu ada yang tidak beres di rumah ini. "Kenapa, Meg?" "Kamu gak cium bau amis gak sih?" kata Mega sembari menutup hidungnya. "Gue gak cium apa-apa." "Bau bangkai ini," kata Mega tiba-tiba, nunjuk ke salah satu kamar yang rupanya adalah kamar Mbah Wira. "Gue penasaran, bau apaan sih ini? Busuk sekali baunya." Tanpa tahu apa yang terjadi, Mega sudah melesat masuk, mencari di mana sumber bebauan itu, sampai matanya tertuju pada ranjang Mbah Wira. Ketika kasur sudah terangkat, betapa kagetnya Mega dan Dela melihat banyak sekali bangkai tikus, kucing, burung mati. Mereka tergeletak begitu saja di bawah kasur. "Meg, pergi saja ya dari sini. Gue takut banget." "Ih, kok bisa kayak gini? Ada ayam mentah juga." Mega menunjuk sudut bayang tempat kasur. Dela langsung tahu itu adalah ayam tempo hari. Oke, ceritanya sampai di sini dulu. Minggu depan aku akan menceritakan part 2 dari cerita Tiang Kembar Dia Bukan Nenekku. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan ceritanya. Sampai ketemu di part kedua dari cerita Tiang Kembar Dia Bukan Nenekku.
Bagi kalian yang ingin merequest cerita-cerita horor dan misteri, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.